Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Nurul Azkiyah dengan NIM 225790013 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Baik, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Membangun Organisasi yang Efisien dan Efektif dalam mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Baik, langsung saja. Jadi, logistik adalah aspek krusial dalam bisnis yang berperan sebagai penggerak utama rantai pasokan, menghubungkan produsen, pemasok, distributor, dan pelanggan dalam satu jaringan terpadu. Dengan mengatur perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran barang, informasi, dan sumber daya, logistik berkontribusi secara signifikan terhadap efisiensi operasional dan keberhasilan bisnis. Logistik yang efisien memungkinkan perusahaan untuk mengelola persediaan dengan tepat, memastikan bahwa produk tersedia saat dibutuhkan tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Ini juga memungkinkan pengiriman tepat waktu dan penghematan biaya transportasi yang berujung pada peningkatan kepuasan pelanggan dan loyalitas. Selain itu, logistik andal membantu perusahaan dalam menavigasi risiko rantai pasokan, termasuk potensi keterlambatan atau gangguan produksi dalam persaingan bisnis yang ketat. Perusahaan dengan logistik yang kuat dapat menawarkan nilai tambah seperti pengiriman yang lebih cepat dan layanan pelanggan yang lebih baik, sehingga menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan demikian, logistik adalah fondasi dari operasional bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan utama dari membangun organisasi logistik yang efisien dan efektif adalah untuk memastikan bahwa proses aliran barang, informasi, dan sumber daya berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan hemat biaya. Dengan organisasi logistik yang optimal, perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, terutama dalam hal transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Pengelolaan logistik yang baik juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kecepatan dan ketepatan pengiriman kepada pelanggan, yang pada akhirnya meningkatkan kepuasan pelanggan dan memperkuat hubungan bisnis. Selain itu, organisasi logistik yang efisien mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya, termasuk tenaga kerja dan fasilitas, sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Desain rantai pasokan yang baik. Jadi, yang pertama ada beberapa langkah yang terlibat dalam analisis kebutuhan pelanggan. Yang pertama itu analisis kebutuhan pelanggan, segmentasi pasar, identifikasi segmen pasar utama yang akan menjadi target produk atau layanan Anda. Setiap segmen mungkin memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda, sehingga segmentasi yang tepat memungkinkan Anda untuk menyesuaikan rantai pasokan dengan lebih baik. Yang kedua, konsultasi dan komunikasi. Berinteraksi langsung dengan pelanggan melalui survei, wawancara, dan diskusi kelompok untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan masalah mereka. Pertimbangkan masukan dari berbagai jenis pelanggan untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap. Yang ketiga, pengamatan dan data analitik. Jadi, analisis data penjualan, data penggunaan produk, dan data perilaku pelanggan lainnya untuk melihat tren dan pola yang dapat memberikan wawasan tentang apa yang menjadi prioritas pelanggan. Yang keempat, kualitas dan layanan. Tinjau harapan pelanggan terkait kualitas produksi dan tingkat layanan yang mereka inginkan. Yang kelima, harga dan biaya. Pertimbangkan sensitivitas harga pelanggan. Beberapa pelanggan mungkin lebih mementingkan harga yang kompetitif, sementara yang lain lebih fokus pada nilai yang mereka dapatkan. Yang keenam, kustomisasi dan fleksibilitas. Beberapa pelanggan mungkin menginginkan produk atau layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifikasi mereka.
Kemampuan untuk menyediakan fleksibilitas dan kustomisasi dapat menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Dengan melakukan analisis kebutuhan pelanggan secara mendalam, Anda dapat merancang rantai pasokan yang lebih responsif dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Next. Yang kedua, pemilihan mitra rantai pasokan. Pemilihan mitra rantai pasokan adalah proses kritis dalam pengelolaan bisnis yang melibatkan penilaian dan pemilihan perusahaan atau individu yang akan berperan dalam memberikan produk atau layanan yang dibutuhkan untuk menjalankan operasi perusahaan. Jadi, proses ini dimulai dengan penetapan kriteria pemilihan seperti kualitas produk atau layanan, harga, keandalan waktu pengiriman, dan kemampuan mitra untuk memenuhi kebutuhan jangka panjang perusahaan. Selanjutnya, perusahaan melakukan penelitian dan evaluasi terhadap calon mitra dengan membandingkan profil mereka berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, lokasi gudang dan pusat distribusi yang baik. Lokasi gudang dan pusat distribusi harus berada dekat dengan basis pelanggan untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Desain rantai pasokan yang baik adalah fondasi utama untuk memastikan kelancaran distribusi produk dan layanan dalam bisnis. Nah, salah satu komponen penting dalam rantai pasokan adalah pemilihan lokasi gudang dan pusat distribusi yang strategis. Lokasi gudang dan pusat distribusi harus untuk dekat dengan basis pelanggan untuk mengurangi waktu pengiriman dan biaya transportasi. Nah, akses yang mudah berbagai moda transportasi seperti jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara juga sangat penting untuk memastikan distribusi yang lancar ke berbagai wilayah. Biaya tanah dan sewa di lokasi yang dipilih harus dipertimbangkan untuk memastikan efisiensi biaya operasional. Selain itu, lokasi gudang dan pusat distribusi perlu memiliki infrastruktur yang memadai seperti listrik, air, dan koneksi internet untuk mendukung kegiatan operasional. Pengelolaan persediaan yang optimal. Yang pertama, pendekatan just in time atau JIT. Pendekatan just in time adalah metode pengelolaan persediaan yang berfokus pada pengurangan pemborosan dan peningkatan efisiensi dengan menyelaraskan produksi dengan permintaan. Jadi prinsip utama just in time adalah meminimalkan persediaan di semua tahap produksi sehingga perusahaan hanya memproduksi barang saat diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan permintaan. Dengan cara ini, perusahaan dapat mengurangi biaya penyimpanan dan risiko kelebihan stok. Dalam praktiknya, just in time memerlukan kerjasama yang erat dengan pemasok untuk memastikan pasokan bahan baku dan komponen datang tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Sistem ini juga menuntut ketepatan dan kecepatan dalam proses produksi serta distribusi, karena keterlambatan dapat mengganggu alur kerja dan menyebabkan penundaan pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua, analisis permintaan untuk mengoptimalkan persediaan. Pengelolaan persediaan yang optimal sangat penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi secara tepat waktu tanpa mengakibatkan penumpukan persediaan yang berlebihan. Analisis permintaan adalah salah satu aspek kunci dalam mencapai pengelolaan persediaan yang optimal. Dengan memahami pola permintaan produk atau layanan, perusahaan dapat membuat prediksi yang akurat tentang jumlah dan jenis barang yang harus disediakan. Jadi pemantauan dan manajemen transportasi. Yang pertama, memilih metode transportasi yang tepat. Memilih metode transportasi yang tepat adalah
Langkah penting dalam pemantauan dan manajemen transportasi bergantung pada beberapa faktor seperti jenis barang atau penumpang yang akan diangkut, jarak tempuh, kecepatan pengiriman, serta anggaran yang tersedia. Yang kedua, otomatisasi dan pelacakan pengiriman. Pemantauan dan manajemen transportasi adalah aspek penting dalam dunia logistik yang memungkinkan perusahaan untuk mengontrol dan mengoptimalkan pengiriman barang dengan efisien. Oke, baik. Itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.